Jangan ragu, teruslah berserah dan berharap kepada Dia yang Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang ketabahan dalam berharap.
kecenderungan orang kalau mengalami persoalan dan masalah yang tidak kunjung selesai, kita akan merasa putus asa. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi berdoa kepada Tuhan. Toh Tuhan tidak menolong, tidak menjawab akan doa kita. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Apakah kita juga demikian? Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini untuk bersama-sama kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk segala pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan melampaui apa yang kami pikirkan, Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Tapi Tuhan, di dalam kehidupan kami tidaklah luput juga dari persoalan-persoalan hidup yang kadangkala membawa kami kepada pertanyaan dan pergumulan akan Engkau Tuhan. Kadangkala kami bertanya, kapan Engkau menjawab doa-doa kami? Tapi kadang kami bahkan meninggalkan Engkau dan kurang peduli akan apa yang Engkau akan lakukan. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon ampun akan segala kekurang berimanan kami kepadamu. Kami kadang di dalam kehidupan kami juga seringkali mencari jalan dan menurut akal pikiran kami sendiri, dan kadang bahkan menyeleweng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu di hadapan-Mu sungguh kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang terus tetap mengasihi kami, Engkau yang terus mau merangkul kami di dalam segala kerapuhan dan kelemahan kami. Engkau yang tolong kami supaya kami boleh hidup di hadapan-Mu dengan berkenan. Dengan Roh Kudus Engkau terus mau kuatkan kehidupan kami. Kami sungguh percayakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melapaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama dengan kita nyanyikan Yesus harapan jiwaku.
dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Kita akan bersama-sama kembali datang pada Tuhan di dalam doa untuk mohon akan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Nya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang terus menolong kami, Engkau menjadi pengharapan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Bapa. Dengan Roh Kudus, tolonglah kami juga untuk dapat bahkan melakukan, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh mohon juga akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Kau tetap yang tolong, Kau yang melayakkannya, melengkapinya sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon akan kasih-Mu, bimbingan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan Mazmur 146 dengan bergantian. Untuk
haleluya. Puji nyawa jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jerikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji nyawa jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sambutlah akan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yesus Kristus dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu
terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan yang melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah ketabahan dalam berharap. Saudara, pernahkah kita mempunyai harapan? Ya. Saya minta tolong ditampilkan. Saudara, pernahkah kita memiliki harapan-harapan? Kadangkala saking jenuhnya dalam kehidupan, ya gini-gini saja lah. Kemudian kita tidak punya pengharapan, tidak ada keinginan sesuatu yang untuk ada perubahan dalam kehidupan. Kalau kita juga ditanya, saudara, apakah saudara sedang dalam pergumulan yang berat? Saudara, kalau kita ditanya demikian, bagaimana, saudara? Saya sudah biasa mempunyai pergumulan yang berat, gitu. Atau apa? Saya mengalami pergumulan yang berat. Ataukah saya hanya saat ini sedang ya seperti orang biasa pada umumnya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada ditemukan, saudara, fenomena ada 15% orang yang memiliki kebiasaan sleep walking ya. Jadi dia itu jadi bermimpi berjalan gitu ya. Bukan bermimpi, dalam jalan dalam tidurnya itu ya. Jadi walaupun tidur dia bisa berjalan gitu loh. Jadi itu 15%, ya, cukup banyak loh ya, saudara. Terutama anak usia 3 sampai 7 tahun. Ada yang terus-menerus ya, sampai sudah usia tua pun ya, bisa masih mengalami fenomena ini ya, berjalan dalam tidur. Jadi saudara, ini tentu
sangat mengkhawatirkan ya. Nah, bagaimana ini terhadap orang-orang ini? Ya sebaiknya dibangunkan ya. Kalau tahu anak kita seperti ini itu harus kita bangunkan. Orang-orang dulu memberi tips ya, kasetnya dikasih air ya, supaya nanti kalau dia turun dia sadar bahwa saya ini ternyata bangun jalan. Ya, jadi intinya banyak hal yang perlu kita bisa. Yang penting bahwa kita harus menyadarkan. Karena kalau tidak disadarkan, saudara, dia bisa berjalan kemana dan kita tidak mengetahui, bisa terbentur benda yang tajam atau keras, dia bisa mengalami cedera dan bahkan luka yang parah. Nah, saudara, ini sesuatu yang aneh, tapi kadangkala inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadangkala ya tidak menyadari kalau kita memiliki persoalan. Saudara, bersyukurlah kalau kita mempunyai sense ya, rasa kita punya masalah. Ya. Kita bersyukur justru kalau kita mengalami dan bisa merasakan masalah. Sejak dini kita tahu, wah ini saya ada punya masalah. Saya punya kebiasaan ini yang tidak baik. Saya punya hal yang perlu diperbaiki. Oh, keadaan ini harus dirubah seperti ini. Kalau kita tidak pernah punya rasa semacam itu, wah ini bahaya. Malah justru bahaya. Tapi kalau kita punya, wah ini kok keluarga saya seperti ini, kok ekonomi saya seperti ini, kita bisa menyadari itu dan memahami masalah kita, ya. Bersyukurlah saudara, ya. Walaupun rambutnya tambah putih, tambah botak gitu ya, ya enggak apa-apa gitu. Memang hidup ini ada masalah. Saudara, ada 3 hal yang menurut hemat ini ada yang menjadikan masalah ya. Kalau ada kesenjangan, misalnya, kok ada perbedaan yang tajam. Sana kelihatan bagus, sini kok biasa saja, atau bahkan sangat banyak kekurangan, atau kita melihat sini kelebihan, sana kekurangan. Jadi ini juga kita perlu melihat ya. Kalau tidak ada keseimbangan, itu berarti ada masalah. Ada ketidakadilan di sana. Ada tidak puas, artinya ada yang protes dan seterusnya. Nah, saudara, itu pasti ada masalah. Lalu masalah itu juga berangkat dari rasa tanggung jawab. Kalau kita mempunyai rasa tanggung jawab, pasti kita justru berpikir ini masalah dan harus diperbaiki. Saudara, kita bersyukur ya. Saya rasa presiden kita ini adalah orang yang bisa melihat masalah. Waktu yang lalu saya dengar sebuah klip ya, dia mengatakan bahwa di Jawa itu harga bensin atau bensin waktu itu harganya 6.500 atau sekian ya. Naik 500 saja, wah demonya sampai 4 bulan. Naik 1.000 demonya sampai 6 bulan. Nah, di Papua di sana
harganya 60.000. Dan itu bertahun-tahun. Mereka tidak protes. Bahkan kalau pas harga langka bisa sampai 100.000. Mereka tidak protes. Saudara, Jokowi ini ya, presiden kita punya rasa untuk ini ada masalah. Dia melihat ada korupsi, dia bisa melihat hal-hal yang dilihat oleh masyarakat umum yang menjadi masalah. Dan ini adalah, saudara, sebetulnya kunci awal untuk kita bisa menyelesaikan persoalan. Kalau kita bisa melihat masalah, kita bisa merasakan ada masalah dalam kehidupan kita, justru syukurilah. Mungkin itu menjadi pikiran kita, menjadi perenungan kita, menjadi mungkin juga beban kita, tapi itu adalah awal justru untuk menyelesaikan masalah. Perempuan Sirofenisia yang kita baca tadi di dalam Injil Tuhan, di sana dia mempunyai persoalan. Perempuan seorang yang Yunani ya, berbangsa Sirofenisia, dia mengetahui ada persoalan dengan anaknya. Ya, di mana anaknya itu ternyata kerasukan setan. Saudara, kadang kita hanya bisa mampu melihat masalah-masalah yang terlihat secara kasat mata ya, atau fisik, paling juga kejiwaan atau psikis. Tapi perempuan ini ya, ibu ini mempunyai kemampuan juga untuk melihat secara kasat mata masalah spiritualitas anaknya. Saudara, apakah kita juga mempunyai kemampuan itu, melihat persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Di keluarga kita, pasangan kita, atau orang tua kita, atau anak kita. Persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangankan masyarakat ya, kita sendiri kadang-kala saya punya masalah, tidak bisa melihat gitu. Saya punya masalah bukan hanya sekedar, tapi mungkin juga masalah kerohanian. Saya harusnya dekat dengan Tuhan. Saya harusnya punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan ada persoalan, wah ini repot justru. Jadi perempuan ini ya, Sirofenisia ini bisa melihat hidup ini bukan hanya sekedar makan, minum, pakaian, rumah atau apa, tetapi dia bisa melihat sampai ke dalam hal-hal yang bahkan sampai mendasar sekali dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, mari kita coba melihat. Kadang-kala kita melihat hanya masalah yang terlihat di luar saja, tapi kadang tidak melihat masalah yang esensi itu, yang paling mendasar, mungkin diri kita juga, dalam diri kita. Yang kedua, saudara, ya, ketika kita mengetahui ada masalah, maka kita akan berusaha mencari solusi. Nah, tentu kalau mencari solusi ada data-data. Dia akan berusaha mencari data, informasi sebanyak-banyaknya, mana yang bisa kira-kira menolong saya untuk menjawab persoalan saya. Nah,
Nah, saudara, ini mari kita juga berusaha untuk mempunyai keinginan ya untuk mencari solusi gitu. Bukan hanya melihat masalah, tapi kita juga punya keinginan untuk carikan solusi gitu. Jawabannya apa ini? Bagaimana harus dilakukan untuk perbaikan? Jadi saudara, ini saya rasa penting ya. Dan perempuan Sirofenesia ini, dia menemukan Yesus sebagai jawaban untuk masalahnya. Dia mencari informasi dan dia tidak mengesampingkan kesempatan yang ada. Ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan dia mendengar ada Tuhan Yesus datang, walaupun itu Tuhan Yesus datang sembunyi-sembunyi, tidak mau diketahui banyak orang, tetapi saudara, dia langsung mencoba untuk menemui Tuhan Yesus. Dia bisa menemukan solusinya di dalam diri Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia mendengar banyak orang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit-penyakitnya, bahkan diusir setan dari dalam tubuh orang-orang itu. Jadi saudara, dia berusaha untuk mencari informasi, dan informasi itu tidak berlalu sia-sia, tapi sungguh-sungguh didengarkan. Dan dia bukan hanya mendengarkan, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia dikatakan di sana saudara, malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Di sini mau mengatakan bahwa perempuan ini tidak menyia-nyiakan informasi, kesempatan yang ada untuk datang kepada Tuhan. Dan dia meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus melepaskan anaknya dari cengkraman atau belenggu roh jahat. Dan saudara, ketika dia memohon itu, apakah itu mudah? Ternyata saudara, tidak mudah. Dia memohon dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, menunjukkan betapa dia sungguh membutuhkan pertolongan itu dengan kerendahan hati. Tapi saudara, coba apa kata-kata Tuhan Yesus? Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini sungguh kata-kata yang sangat menohok sekali. Dan memang pada waktu itu khayal dari orang-orang Yahudi menganggap orang-orang di luar sana tidak bedanya dengan binatang. Tapi saudara, dari seekor anjing bagaimanapun, walaupun itu sering kali dikatakan untuk kata-kata orang ya, yang tidak umpatan, tapi dalam diri anjing itu sendiri
kita bisa melihat ada hal-hal yang positif. Hal-hal yang sesungguhnya di luar dugaan. Di dalam diri anjing yang hina itu ada kesetiaan. Ada kasih yang tulus. Saudara, di sini yang melihara anjing siapa? Saya melihara anjing ya. Kalau saudara pelihara anjing, kita baru pulang ya di gerbang itu, anjing itu sudah seakan-akan tahu, mau nyambut kita. Walaupun dia diperlakukan kayak apa, dipukul kadang-kala kadang-kala kalau dia nakal gitu ya, kita akan pukul dan kadang dia makan juga kadang kita kasih terlambat. Tapi saudara, dalam diri seekor anjing yang hina itu ada kasih yang setia itu. Dan karena kesetiaan itu maka dia terus-menerus mau mendekat pada tuannya, walaupun tuan itu perlakuannya buruk sekalipun. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, jawab apa perempuan itu? Perempuan itu berkata, benar Tuhan. Dia membenarkan diri bahwa aku ini memang anjing. Tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sekalipun yang diberi remah-remah itu anugerah Tuhan bagiku. Saudara, betapa luar biasanya perempuan ini. Kalau saudara jadi ibu ini ya, Siro Venesia, kira-kira bagaimana? Belum tentu saudara mau minta Tuhan, sudah sujud loh. Masih dikatakan oleh kebanyakan orang memang ya pada waktu itu budaya anjing. Tapi dia tetap mau melanjutkan permohonan belas kasih Tuhan. Dan saudara, ini hal yang harusnya menolong kita di dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita jangan mudah putus asa, jangan mudah berhenti dalam kita memohon akan kasih Tuhan. Tapi juga tentu bukan hanya memohon berdoa, tapi juga ada usaha yang nyata. Perempuan ini juga berjalan tadi ya, tentu dari rumahnya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang selanjutnya Tuhan katakan? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi karena kata-kata dari perempuan itu yang sungguh mengherankan, yang membuat mungkin juga murid-muridnya heran. Loh, kok bisa jawabannya seperti itu ya? Maka Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan bagi anaknya, keselamatan bagi anaknya itu. Bahkan saudara, kalau saudara perbandingkan di dalam Matius juga ada kisah ini, perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Bersabdalah Yesus kepadanya, hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki.
Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, tidak sia-sia apa yang menjadi harapan dari ibu ini untuk anaknya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia memohon, walau memang tidak mudah, tidak langsung diberi oleh Tuhan, tapi Tuhan pada akhirnya memberikan karena keteguhan hatinya. Dalam kisah yang selanjutnya, saudara, ada seorang yang tuli ya, dan juga gagap. Dia minta kepada Tuhan untuk supaya disembuhkan, supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan Tuhan Yesus menyendirikan orang itu. Ya. Lalu apa yang dia lakukan Tuhan Yesus? Dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Dan kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit, menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Saudara, biasanya Tuhan Yesus hanya menyentuh. Tuhan Yesus cukup berkata-kata seperti yang perempuan ini katakan, yang mintakan. Perempuan ini tidak membawa anaknya di rumah. Tapi kali ini ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini, Tuhan Yesus harus sampai menyentuh secara spesifik. Di sini mau mengatakan bahwa Tuhan punya cara yang tidak semua orang, setiap orang itu masalahnya selesai dengan cara itu. Tapi Tuhan punya cara sendiri yang tepat untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk membuat kehidupan kita bukan hanya pulih secara fisikal, tapi secara spiritualitas, kehidupan yang lengkap, kehidupan kita dipulihkan Tuhan secara utuh. Dari segala aspek Tuhan membentuk kita dan memulihkan kita. Jadi saudara, kalau kita berdoa ya, tidak mesti saya harus seperti ini. Jalan Tuhan kadangkala berbeda, tapi percayalah bahwa Tuhan itu pasti mau menjawab doa kita. Tuhan pasti mau menolong kita. Saya mau kata di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan akan terus menjawab kita. Akhirnya saya mau ngajak, ini adalah doa dari Reinhold Niebuhr. Dia memberi judul doa ini adalah mohon kelapangan hati. Demikian bunyi doanya. Ya Allah, berikanlah kami anugerah untuk menerima dengan lapang apa yang tidak bisa kami ubah. Ada kalanya sesuatu itu tidak bisa dirubah. Misalnya kematian orang yang kita kasihi. Kita hanya bisa menerima. Tapi yang bisa kita ubah apa? Hati kita. Keberanian untuk mengubah apa yang harus kami ubah. Jadi juga keberanian untuk mengubah apa yang harus kita ubah.
dan kebijaksanaan untuk membedakan yang satu dari yang lainnya. Selanjutnya, hidup satu hari pada satu waktu, menikmati peristiwa pada saatnya, menerima kesukaran hidup sebagai jalan untuk pendamaian. Jadi intinya bahwa mari kita menikmati hidup satu hari. Ya, kadang-kala itu kita tuh lagi seneng, ya harusnya seneng, lagi rekreasi misalnya. Tapi pikiran kita itu tidak bisa rekreasi. Pikiran kita itu ada di masalah-masalah terus. Dan membuat kita tidak bisa rekreasi, menjadi tidak ada gunanya lagi. Ketika kita datang ke gereja, kita harusnya bisa menikmati firman Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Tapi karena pikiran kita masalah di rumah, masalah di pekerjaan, atau kadang kita malah justru tidak bisa menikmati toh. Tapi justru kalau kita bisa menikmati saat yang sama, itulah sukacita. Meneladani atau mengambil peran seperti yang Yesus lakukan. Dunia ini berdosa memang seperti adanya. Bukan seperti yang kita inginkan memang. Tapi percaya bahwa Tuhan akan membuat segalanya baik jika aku berserah kepada kehendak-Mu. Sehingga aku akan bahagia dalam hidup ini dan sangat bahagia bersama-Mu selamanya pada masa mendatang. Amin. Kiranya doa ini boleh menginspirasi kita. Terutama kita bisa menyadari kehidupan kita dan menikmati kehidupan yang memang tidak bisa kita ubah. Tapi mari kita punya keberanian untuk mengubah apa yang kita bisa ubah. Memohon pada pertolongan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Satu kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat firman-Nya
dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19a. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, saudara dapat menitipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem Bank Mandiri 135 009 013 0871. Kita menghanturkan persembahan sambil menyanyikan PKJ 285. Bila badai hidup menerpamu. Dimohon.
kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh kami sungguh simpan dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh mau datang kepadamu di dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, tolonglah kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab akan doa-doa kami sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, juga bersyukur untuk kasih-Mu, kesempatan di mana kami boleh membawa persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan biarlah kami juga boleh mempersembahkan kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu, menjadi kesaksian yang baik bagi sesama kami. Kami serahkan juga sudah Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu, bahwa bangsa ini boleh semakin baik, pandemi boleh semakin mereda, dan kami mohon Tuhan Engkau yang terus tolong para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk dampak-dampaknya dari pandemi ini dapat juga diatasi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan para medis, Tuhan yang juga terus menolong supaya mereka dalam karya mereka, Tuhan berikan perlindungan, berikan selalu kesehatan, sehingga apa yang mereka lakukan itu sungguh boleh juga bahkan membangun, memberikan keselamatan bagi banyak orang. Kami serahkan kehidupan kami dalam segala pergumulan kami, baik persoalan pekerjaan, studi, maupun keluarga, masalah-masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan, Engkau yang tahu akan segala sesuatu yang menjadi persoalan kami, hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan keluarga, pasangan maupun juga anak. Tuhan yang tolong kami sehingga dapat diselesaikan dengan baik, dapat teratasi dengan baik. Kami sungguh mohon Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang menolong saudara-saudara kami yang berusia lanjut dan juga yang lemah tubuh. Tuhan yang tetap hadir di dalam kehidupan mereka, menyertai mereka, menguatkan iman, pengharapan dan kasih mereka. Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Pulihkanlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan terutama Tuhan, kami sungguh mohon, biarlah Engkau terus boleh bersama-sama mereka di dalam segala pergumulan yang mereka alami. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang setia. Kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dan nyanyikan lagu pengutusan kita, dan nyanyikan Walau Ku Daki Gunung Yang Tinggi. Kita nyanyikan gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal. Yesus berkata, aku temani sebelah Ilahi janji kekal, cahaya surgawi
jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, ku bersyukur memuji Yesus. Kita nyanyikan satu bait lagi, bait yang kedua. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tersemat. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersyukur memuji Yesus, ku miliknya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di masa pandemi ini tentu ada banyak kesulitan dan persoalan. Namun sebagai orang-orang percaya, marilah kita tetap tabah dalam menanggung segala sesuatu dan tetap berharap dalam iman. Serta kita tidak mudah putus asa. Percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Ya senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.